Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Amanda, kelas RMIK reguler 2 semester 1. Nomor NRI nomor NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Amanda, nomor NIM 222329963. Kelas RMIK reguler 2 kelas D semester 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas presentasi dari dosen Bapak Henry Didi Harto dengan judul Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ruli Amanda, nomor NIM 222329963, kelas RMIK reguler 2 semester 1. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Henry Didi Harto dengan judul Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal. Yang pertama, sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo, yaitu otot. Skeletal adalah tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu yang disebut miologi. Skeletal atau osteo adalah tugas kerangka tubuh ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang sendi, otot, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama adalah mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh, jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, hematopoiesin. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral, kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Struktur tulang seperti contoh gambar di samping itu adalah jaringan tulang. Yang pertama, jaringan tulang padat yang disebut compensation point. Yang kedua, jaringan tulang berongga yang disebut spine point. Jaringan tulang padat, compact, dan bone bersifat pada keras fungsi melindungi bagian dalam tulang. Tersusun atas osteo, unit berstruktur silindir, subunit osteo. Osteo 1 terletak dalam rongga yang tersebut lacunae. Pada pusat osteo terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat atau the central canal, Haversian canal.
Lapisan mastering tulang tersebut lamellar yang ditunjukkan oleh gambar di samping oleh nomor angka J, K, dan F. Selanjutnya, jaringan berongga yang disebut spine point. Yang pertama, terdapat pada bagian dalam tulang padat sangat poros atau struktur berpori. Yang B, tidak memiliki osteo tapi memiliki matriks tulang lamellai. Yang C, tersusun atas struk yang terdiri beraturan. Trabecularis B, rongganya terdiri dengan sumsum tulang predneuron atau pembuluh darah. Yang D, pembuluh darah terhubung dengan valves aversion panel atau E dan F. Komposisi tulang. Jaringan tulang yaitu jaringan ikat connectivus tissue tersusun oleh 4 jenis sel matriks dan membran tulang. Material tulang terdiri 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Yang A, senyawa inorganik, terutama kalsium dan fosfor, juga mengsulfat dan fluorida, memberikan sifat keras dan kekurangan tulang. Yang B, senyawa organik, osteoid, glycoprotein, and collagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran periosteus dan endosteus. Yang kedua, membran tersebut mengandung osteoblast and osteoclast yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Periosteum atau peri melapisi osteo tulang, terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, dan syaraf yang berpenetrasi ke dalam tulang. Yang A yaitu kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat yang diletakkan pada gluteus kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Contohnya gambar di samping. Sel-sel tulang rawan yang disebut chondroblast. Sel-sel chondroblast mengeluarkan matriks yang disebut chondrings. Berdasarkan jenis jumlah serat di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hyalin, yaitu matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastis, serupa dengan tulang rawan hyalin, tetapi lebih banyak serat elastik yang mengumpul pada dinding laguna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga, fibrocartilago, matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang, seperti contoh gambar di samping. Yang ke B adalah ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaan kenyal dan fleksibel, seperti contoh gambar di samping. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas.
Yang ketiga, contoh di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan, ligamen dorsal radiokalpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokalpal, seperti contoh gambar di samping. Ligamen pada daerah tertentu melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tubuh ke peritoneum, seperti gambar di samping itu. Yang ketiga, fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus pelekat serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Seperti contoh di samping bentuknya, gambar di samping. Yang D adalah bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misal antara tulang dan kulit, tulang dan tendon. Otot-otot bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinofacial. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Contohnya gambar di sebelah samping. Letaknya antara tulang dan kulit. Yang E adalah tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrois yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel, seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Seperti gambar di samping, selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Yang F adalah the joint adalah sendi. Joints atau yang disebut sendi, articulation, tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terbagi 3 jenis tipe. Yang pertama adalah sendi yang tidak dapat bergerak, yaitu stenosis. Sendi dengan sedikit pergerakan, yaitu ampiarthros. Yang C adalah sendi yang mampu bergerak bebas, yaitu disebut diastrosis. Yang pertama, sendi sinekrosis fibrois. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Contohnya adalah sutur pada tulang tenggorok kepala. Yang kedua, syndesmosis, sendi antara tibia dan fibula yang merupakan ligamen. Yang B adalah sendi ampiarthros cartilaginous. Tulang pada sendi ini biasanya disambung dengan jaringan ikat hyaline. Contoh sendi antara tulang iga, costa, dan sternum. Seperti gambar yang di samping yang adalah anak panah sternum. Yang C adalah sendi diastronis, yaitu sinovial.
Sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas bisa dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Jenisnya yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelara, sendi engsel, dan sendi kardiologi. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Mungkin ada salah kata, ucapan, atau mungkin salah penjelasan dari kami. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.